Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dan hadir di majelis Thalabul Ilmi di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pegang dan kita ikuti sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai acara kita ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh Sabtu 15 Juni 2024. Kitab Al-Hikam Hikmah ke-66. Berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, qaumun aqamahumul haqqa li khidmatihi wa qaum muhtadduhum bima habbatihi kullan numidda haula'i wa haula'i min wa ata'i rabbika wa makana ata'u rabbika makhzuro. Ternyata ada kelompok orang yang sengaja ditakdirkan Allah untuk jadi pengabdi setianya. Ada juga kelompok yang khusus Allah jadikan sebagai pecinta setianya. Allah berfirman, kepada masing-masing kelompok kami berikan kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu sekali-kali tak dapat dihalang-halangi siapapun. Quran Surat Al-Isra ayat 20, yang akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak dan ditutup dengan doa di akhir acara. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sallam fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul maulana al-azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu'a huwal ibadah
Wa qala aidan ad-du'a huwa muhul ibadah. Ila hadati Syekh mu'alif bihadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati wa Syekh Ibnu Ajibah nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim sa'udillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-66. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ihtasahum bimahabbatihi. Itu judulnya. Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-66 ini beliau akan menjelaskan tentang dua golongan, dua kelompok hamba Allah yang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk di situ? Alhamdulillah. Kalau belum, kita mudah-mudahan mendapatkannya. Yang pertama, setelah kemarin di hikmah yang ke-65 membahas tentang jangan kita meremehkan, menyepelekan jika kita atau kita melihat orang lain atau kita sendiri wiridnya sudah ada tetapi tidak ada khusyuk, tidak ada benar-benar dalam wirid. Jangan kita sepelekan meremehkan wiridnya. Karena falaula wujudul waridul ilahi fi batini ma qaddaru ala idamati auradih. Karena kalau tidak ada pertolongan yang datang dari Allah berupa warid ke dalam hati, maka tidak akan bisa kita mendawamkan wirid. Jadi dengan kita istiqomah wirid pun itu sangat luar biasa. Walaupun hati kita masih berantakan, belum tertata. Jangan diremehkan wiridnya. Itu kemarin, semalam kita membahas itu. Sekarang, qaumun aqamahumul haq. Ada satu kaum yang oleh Allah dikhususkan, mendapat perhatian khusus. Oleh Allah ditugaskan lihidmatihi untuk khidmah kepada Allah. Berbakti, mengabdi. Yang kedua ada qaumun ihtasohum bimahabbatihi. Ada kaum yang ditugaskan oleh Allah ihtasohum khusus bimahabbatihi. Hanya cinta saja sama Allah. Ini mah tidak ada pekerjaannya, hanya cinta saja sama Allah. Ibadullahi al-muhtas, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kekhususan itu bil inayati, dengan ada pertolongan Allah. Hamba-hamba Allah yang mendapatkan kekhususan karena mendapat pertolongan Allah. Fariqani, ada dua kelompok. Fariqun, sekelompok, wasafahumullahu lihidmatih, yang sekelompok ada yang mendapatkan tugas dari Allah untuk berkhidmah kepada Allah. Berkhidmah kepada Allah. Nah, agar mendekatkan kepada pemahaman, kita contohkan dengan urusan dunia. Ada kerajaan, lalu raja ada menyuruh ke bawahnya, menyuruh mengurusi keuangan kenegaraan, ada menteri keuangan. Raja dia bersuruh untuk mengurusi tentang pangan, tentang kehidupan pertanian, menteri pertanian.
Yang dagang rakyatnya diurus oleh Menteri Perdagangan. Oleh raja membutuhkan keamanan di negara, ada Menteri Keamanan. Semua ada yang megang, mendapat tugas dari raja. Nah, itu yang hikmah. Ada yang berkhidmah dengan ada yang berkhidmah kepada raja dengan menjadi menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri keamanan. Ada yang berkhidmah kepada raja dengan apa saja yang ditugaskan oleh raja. Dan ada juga satu lagi orang yang ditugasnya itu tugasnya tidak ada tugas. Cuma tugasnya itu hanya cukup nemenin raja saja. Nemenin raja, nggak ada tugas-tugas. eh, nggak ada tugas-tugas tertentu mengamankan atau bagaimana. Hanya tugasnya itu senang-senang dengan raja, bersenang-senang dengan raja. Karena ditugaskan dengan bersenang-senang dengan raja, dia kapanpun raja inginkan bertemu, dia menemuinya. Dan dia bersenang-senang dengan raja, bersukaria, bukan untuk sebuah pekerjaan. Nah, itulah. Itu contoh hal duniawi. Tetapi kalau dengan Allah jangan dinisbatkan seperti itu. Itu hanya contoh aja saja agar lebih dekat terhadap pemahaman. Jadi di sini pun dengan Allah Subhanahu wa taala ada kaum yuhtasu bihidmatihi, ada kaum yang dikhususkan oleh Allah untuk khidmah kepada Allah. Wa minhum man wajjahahumul liqamatiddin wa hifdi syara'ihi. Ada satu kaum yang oleh Allah itu ditugaskan dia untuk menjaga syariat agama, liqamatidin untuk mendirikan agama, dan wahibdi syara'ihi menjaga syariat Islam. Sehingga ini orang disebut fahum al ulama'u, yaitu ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, oleh karena itu jangan heran, jangan aneh kalau para ulama wiridnya kapan, banyak wiridnya kapan, itu karena wirid bagi mereka bukan sebuah wiridan-wiridan seperti orang-orang biasa. Wiridan mereka, wiridan ulama adalah mengajar. Dari jam segini ngajar sampai jam segini ngajar sampai jam segini. Misalkan tahajudnya dia tidak bisa banyak-banyak, sedikit saja. Sholat sunatnya dia tidak bisa banyak-banyak, sedikit saja. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu memperjuangkan umat, memberi ilmu terhadap umat. Dari mulai pagi-pagi ngajar santri, habis ngajar santri, ngajar ke jamaah, terus aja. Terkadang beliau duha 2 rakaat saja. Nah, itulah. Jadi bagaimana posisinya? Kalau seperti ulama ini, posisinya adalah hidmati, untuk hidmah kepada Allahnya dengan cara menjaga syariat Islam dan mendirikan agama. Tidak bisa, kalau seperti kita tidak akan bisa. Bangun dari jam 1, wirid, terus kapan mau mutolaahnya, kapan mau melihat kitabnya, kapan mau waktu untuk persiapan mengajarinya, tidak bisa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sudah belajar di kitab hikam, nanti kita akan tahu posisi-posisi kita yang tepat di mana. Dan kita tidak akan aneh dengan posisi orang lain. Kok seorang kiai, masa seorang kiai bukannya banyak-banyakin sholat duha cuma 2 rakaat, atau kadang-kadang sholat duhanya jam berapa gitu, nggak tertentu. Karena kesibukannya mengajar. Nah, itu mengajarnya itu luar biasa karena satu kalimat yang diajarkan seorang kiai dan bermanfaat serta menjadikan seseorang kenal dengan Allah, maka itu lebih-lebih dari beribu-ribu amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Nah, itu adalah kaumun aqamahumul haqqu li khidmati.
Jadi orang-orang yang Allah tugaskan untuk khidmah kepada Allah. Ada yang berkhidmah untuk menjaga agama, yaitu ulama kita semua. Mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur yang masih ada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang sudah tidak ada, dijadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, wa minhum man aqamahum linusratiddin wa i'la'i kalimati. Dan ada lagi satu kaum yang ditugaskan oleh Allah linusratiddini, untuk menolong agama, wa i'la'i kalimati, dan meninggikan kalimat-kalimat Allah. Nah, ini hikmahnya begini. Dia kerjanya itu di perbatasan-perbatasan negara Islam, perbatasan-perbatasan negara, untuk menjaga keamanan negara Islam, untuk menjaga keamanan muslimin. Dia sebagai penjaga. Oleh karena itu dia sudah tidak keburu untuk mengikuti kajian, sudah tidak keburu untuk mengikuti riadoh-riadoh. Nah, ini adalah hikmahnya dengan membela, mempertahankan, menolong agama, menegakkan li'ilai kalimatillah, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ibu-ibu. Ada juga seorang istri yang tidak keburu oh, tidak keburu ke majelis ilmu. Seorang istri yang tidak keburu ikut riadoh. Seorang istri yang tidak bisa seperti kita dari malam geli terus karena ngurus suaminya. Suaminya makan disuapin, mau mandi diurus, didorong pakai kursi roda, pagi-pagi dijemurkan, sampai tidak keburu duha, sampai tidak keburu wirid-wirid kayak orang lain, sampai tidak keburu riadoh-riadoh baca waqiah 14 kali, boro-boro mau baca waqiah 14 kali pada asar, karena sedikit-sedikit orang tuanya nangis, pengen makan, pengen apa, disibukkan oleh Allah. Nah, itu adalah orang yang ditugaskan oleh Allah lihidmatihi, untuk menghidmah kepada Allah dengan jalan berbakti kepada suami. Paham ibu ya? Paham ibu? Paham Pak Ustaz. Nah, jadi jangan kita memaksakan nasib. Seperti apa contoh? Ada contoh. Ceritanya ada orang yang di Mekah yang lagi naik haji. Dia kumpulkan ongkos bertahun-tahun untuk ibadah haji, untuk mendambakan ibadah tenang di Mekah, untuk mendambakan ibadah khusyuk di Mekah, baca Quran khusyuk, baca Quran dengan tartil sampai tamat, dia mendambakan itu. Lalu pas datang ke Mekah, si seorang suami ini kerjaannya bukan itu, tetapi malah dorong-dorong istrinya dari sini sehat-sehat sampai ke Mekah malah sakit. Di sono malah dorong-dorong istri yang stroke, dibawa ke sono kemari, digendong istrinya, dimasukkan mau mandi, dibawa ke WC istrinya oleh suaminya. Ini bukan cerita kosong, cerita kenyataan. Lalu dia menelepon ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pengen nangis Pak Ustadz. Kenapa Pak? Kenapa? Bukan Bapak, Mamang, karena saudara saya. Kenapa emang? Iya, ini saya dari rumah kan pengen ke sini khusyuk baca Quran, khusyuk ini. Tetapi kok di sini saya malah ngurus anak, malah ngurus istri, malah bawa sono, bawa sini, dorong sana, dorong sini. Kapan saya mau baca Quran? Kapan saya mau kayak orang lain? Nah, terus kata Pak Ustadz jawab, qaumun aqamahumullahu li khidmatih. Haji, ibadah kepada Allah itu tidak sempit. Jangan dikira ibadah itu hanya baca Quran.
Jangan dikira ibadah itu hanya duduk di masjid. Allah sekarang sedang tugaskan Mang Haji untuk ngurus istri, untuk dorong-dorong istri, untuk kemana-kemana ngurus istri. Itu Allah Maha tahu. Ya tapi katanya kan Mang Haji pengen tadarus Quran, pengen tamat Quran seperti yang lain. Lalu kata Pak Ustadz, mohon maaf Mang Haji. Emang Mang Haji kalau baca Quran tadarus, mohon maaf ya, bisa nggak bacanya? Ya nggak bisa baca Quran mah. Ya paling dilihatin aja orang yang baca. Nah itu justru itu karena kita Allah Maha tahu kita baca Quran nggak bisa, ibadah juga baru-baru, tobat juga baru kemarin. Mana ibadah yang kita bisa? Allah lebih tahu. Oleh karena itu Allah tugaskan ini ajalah ngurus ini nih yang sakit nih. Karena menuju pintu ridho Allah itu, menuju rahmatnya Allah itu, menuju eh, keberkahan dari Allah itu tidak hanya dari pintu ibadah, tetapi dari pintu kita mengurus istri pun, kalau istri mengurus suami pun itu ada pintu ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah dia sadar begitu baru ya, oh iya, aduh benar ya kalau begitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya terima ya Allah. Tugas ini saya terima ya Allah dengan ikhlas. Dia pagi-pagi mengatakan begitu, siangnya istrinya langsung tidak pakai roda lagi. Langsung jalan jag-jag. Nah, padahal dia beberapa hari, seminggu atau dua minggu ya, 2 minggu dia itu dorong-dorong istrinya terus. Tetapi setelah dia dikasih tahu bahwa harus terima tugas dari Allah. Ini bahwa ini ibadah. Ibadah itu tidak sempit. Pagi-pagi dia dengan kita ngobrol begitu, siangnya istrinya udah nggak pakai roda lagi, ke masjid lagi. Dua-duanya tinggal di masjid. Itulah Al-Makkah Al-Mukarramah, Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, jadi ibu-ibu kalau yang lagi ngurus suami yang sakit harus sabar dan tidak usah pengen dipindahkan oleh Allah untuk seperti yang lain, baca wirid atau apa. Karena apa? Karena beda, tugas kita beda. Rambut sama hitam tapi tugas beda-beda. Wa minhum al mujahiduna fi sabilillahi rabbil alamin. Ada lagi yang ditugas oleh Allah, mujahid, yang tugasnya perang melawan kafir, mempertahankan muslim. Tugas dari Allah. Wa minhum man aqamahu litamhidil bala'i wa taskinil ibad. Ada lagi orang-orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga agar tenang masyarakat. Berarti ini menteri keamanan nih. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian, tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Qaumun aqamahumullahu lahul haq aqamahumul haqqu lihidmati. Jadi ada kaum yang Allah tugaskan hanya dalam berkhidmah kepada Allah. Khidmah itu adalah dia ngajar, ada yang dia ngurus suami, ngurus istri yang sakit, ngurus keluarga, ada yang khidmahnya itu dia sebagai penjaga agama, sebagai apa sajalah yang ia lakukan. Ada juga yang hikmahnya itu man aqamahullahu ta'ala alal aurad. Hikmahnya dengan wirid. Tidak ada dia pekerjaan, wirid saja. Ada. Seperti itu. Tugas-tugas dari Allah beda-beda. Nah, wakismun dan sebagian lagi aqamahumul haqqu limahabbatihi. Dan sebagian lagi adalah orang yang Allah tugaskan, kalau yang tadi lihidmati untuk hidmah kepada Allah, kalau ini bukan lihidmati tapi limahabbatihi. Wah tasahum ma'rifatihi wahum al-arifun al-kamiluna. Nah mereka lah orang-orang yang arif, yang sempurna dalam kemarifatannya. Nah, ada kelompok yang Allah khususkan
khusus ini kelompok ini cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wiridnya tidak terlalu banyak. Urusan-urusan lain sudah tidak keburu. Hatinya panas dengan kecintaan kepada Allah. Nah, ini mungkin majdub nih, orang yang tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tenggelam cinta kepada Allah sehingga mereka sudah tidak melirik ke kanan ke kiri, mereka hanya bercinta limhabati, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan Allah sehingga orang tersebut jadi sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang kelas tinggi, al-arifuna al-kamiluna. Ya, orang-orang yang marifat, yang sempurna dalam kemarifatannya. Sempurna dalam kemarifatannya. Itulah hikmah yang ke-66. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala menempatkan, mendudukan hamba-hamba Allah. Ada yang ditugaskan, ada yang didudukan, ada yang ditempatkan oleh Allah lihidmatihi, untuk khidmah kepada Allah. Ada yang ditetapkan oleh Allah limahabatihi, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi orang-orang itu, contoh raja, ada peserta raja, ada anak buah raja yang hidmahnya, yang tugasnya hidmahnya menjaga ekonomi, hidmahnya ngajar, hidmahnya melalui ngurus suami dan segalanya. Nah, itu hidmah. Ada juga orang yang hanya menemani raja, bersama raja, bersenang-senang dengan raja, karena raja cinta dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut diberikan keleluasaan untuk bersama raja selama-lamanya. Nah, itulah orang. Kalau yang dicontoh tadi adalah orang yang yuhtasu bimahabati, yang ditentukan, diberi keistimewaan, diberi khusus hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau sudah cinta kepada Allah, benar-benar cinta sehingga dia lupa dengan segalanya. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk minimal golongan yang pertama, yaitu qaumun aqamahumul haqqu li hidmatih. Dijadikan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang diberi tugas khidmah kepada Allah. Khidmah dengan aurad, wirid, khidmah dengan kita tahu menolong terhadap orang, khidmah kita berbuat baik, amal kebaikan, khidmah kita membela agama Allah dengan apapun caranya. Itulah yang harapan kita, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.